Terakhir yang menarik, saya nggak bisa ngerangkum karena sangat spesifik. Ada pertanyaan begini, ayah yang melindungi anak yang dibully malah dilaporkan ke polisi. Apakah orang tua tidak boleh melindungi anaknya jika bukan orang tua? Siapa lagi yang melindungi? Mungkin kalau saya nangkep dari pertanyaan ini, mungkin dia melindungi anaknya mau dibully, mungkin dia marahin tuh anak yang mau ngebully itu. Terus akhirnya dilaporin polisi. Maksud hati melindungi anaknya yang ada dia dilaporin. Nah kalau kayak begitu gimana ya? Mungkin dari Pasis dulu deh sekarang. Makanya melindungi itu dikatakan apa? Kalau perbuatannya sudah masuk ke ranah pidana nggak bisa dilindungi. Jadi mau melindungi anaknya nih dia mau lindungin anaknya. Sudah terjadi belum? Jadi belum. Jadi mungkin dia mau lihat mungkin anaknya main, mungkin ya tuh dia bilang, jangan deket-deket anak gua. Maksudnya gitu kali ya, saya kan nggak tahu. Kali ya mungkin dia lihat anak saya nangis, tuh dia marah-marahin anak orang gitu misalnya. Itu positif, preventif, boleh. Tapi kalau sudah dia melakukan bullying, terus macam-macam dia lindungi anaknya, peristiwa pidananya udah terjadi. Oke. Kalau belum kan preventif, bagus orang ayah begitu. Berarti belum nggak intimidasi dong ya? Dia bilang, jangan ganggu anak saya gitu, kamu sana gitu misalnya gitu. Terus saya bilangin lo ya. Bukan, gitu. Bukan itu kan ya? Melarang anaknya dalam gambar positif. Namanya preventif. Iya. Kamu jangan ketemu dia dong. Nanti kamu main game aja berdua TikTok. Kamu jangan ketemu anak saya lagi ya kan ya gitu misalnya gitu kan. Nanti anak saya nangis nih gara-gara kamu. Itu enggak dong ya. Terusnya boleh tuh hibuan kepada lawan. Bukan intimidasi. Pidananya di mana? Ada Pak Pitra. Iya. Di mana pidananya? Setiap anak itu datang ke sini, anak saya nangis. main terus, nangis terus. Misalnya itu. Ya bilang aja, lu jangan ketemu anakku lah, anakku susah. Nangis itu kan preventif. Iya. Ya, anakku kan? jadi nggak mau belajar nih gara-gara kamu gitu kan misalnya. Itu nggak intimidasi dong. Belum ada pidana ya bang. Menurut Bang Pitra? Ya kita harus lihat dari dua hal. Yang pertama, kalau perlindungan secara norma hukum itu bukanlah pelanggaran. Tapi kalau memang perlindungan dengan kekerasan itu menjadi persoalan gitu. Kita melihat kasus yang pernah terjadi di Tangerang ya. Anaknya dibully, tiba-tiba dia mendatangi anak yang dibully, disuruhnya seperti anjing. Itu kira-kira mohon maaf ya. Gitu. Sehingga dia diproses hukum dan dipidana kalau nggak salah. Betul. Itu. Ya, kalau nggak salah di Tangerang itu kasus perempuan itu. Saya kira itu perlindungan dengan kekerasan. Memang tujuan dia untuk melindungi, membalas apa yang dialami oleh anaknya gitu kan. Tapi kan itu perlindungan yang salah gitu kan. Makanya saya bilang kalau perlindungan secara norma hukum ataupun norma adat istiadat mereka itu ya saya kira itu bukanlah pelanggaran. Karena perlindungan secara adat juga ada. Contohnya di adat itu anaknya diganggu itu namanya kalau di Batak contohnya itu ada namanya hatobangon. Jadi hatobangon ini berwenang penuh apabila memang ada suatu permasalahan di kampung itu, di adat Batak itu, jadi yang dipanggil itu bukan anaknya gitu, tapi bapaknya, orang tuanya. Diberikan nasihat, masukan dan lain-lain, dan itu dikasih upah-upah. Dia harus membayar denda kalau dalam hukum pidana kita, tapi di sana itu upah-upah. Dikasihlah uang atau apa sebagai ganti rugi. Itu salah satu proteksi perlindungan dari segi adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau memang dia ingin menggunakan hukum positif di Indonesia, tentunya dia kalau memang anaknya ini, ya dia ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Nanti KPAI akan memberikan proteksi penuh ya, saya kira asesmen dan lain-lain dan rehabilitasi anak dan lain-lain. Itu merupakan tugas daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau memang ada orang tua dia membalas perlakuan orang lain terhadap anaknya, ini menjadi persoalan. Seperti yang kemarin itu, kamu guguk gitu kan, nah jongkok kamu situ, jongkok. Nah itu artinya kekerasan juga. Artinya kekerasan dibalas kekerasan. Saya kira itu hal yang keliru ya, yang harus menjadi edukasi bagi kita semua, masyarakat yang harus taat hukum ya. Karena hukum itu tidak ada alasan pembenar, saya tidak tahu hukum gitu. Harus dianggap tahu. Ya, betul. Makanya itulah gunanya ada sosialisasi dari pemerintah, diumumkan undang-undang ini sebelum diumumkan, seperti KUHP 3 tahun dulu baru berlaku, walaupun sudah diketuk gitu loh. Artinya biar masyarakat dalam 3 tahun ini memahami KUHP kita begini-begini, berlakukannya tahun 2026 gitu kan. Nah itulah bentuk sosialisasi pemerintah tadi untuk memberikan jeda waktu agar masyarakat juga tidak terkejut ada aturan baru yang berlaku setelah diundangkan gitu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah tradisi ini digunakan oleh orang untuk adu gagah-gagahan ya, karena memang salah satu dia merasa bapaknya seorang pengusaha ya, dia panggil bapaknya juga merasa terpantik
oh saya ini pengusaha nggak bisa anak saya sebuah ini, jadi dilawan seperti itu. Tapi dia tidak tahu anak itu dilindungi oleh undang-undang, bukan hanya anak, orang dewasa juga dilindungi oleh undang-undang. Betul. Tapi kita harus sesuai dengan etika, Iya. adat dan norma yang berlaku di negara Republik Indonesia ini agar tidak menjadi persoalan hukum baru di kemudian hari. Karena dengan niat kita melindungi, tapi masalah-masalah hukum yang kita hadapi yang menjadi korban bukan hanya anak, tapi orang tuanya sendiri yang menjadi korban. Sehingga korbannya apa? Korbannya apabila memang orang tuanya ditahan, ya nafkah mata pencarian mereka nanti terancam kemudian harinya, anak-anaknya sekolahnya bagaimana, siapa yang menafkahi kemudian hari. Makanya di sini kita perlu pemikiran yang realistis ya, pemikiran yang objektif, tidak hanya kita lihat dari segi perasaan, tapi kita harus lihat dari segi keilmuan dan pembuktian. Betul. Apakah memang layak untuk dilakukan tindakan-tindakan terhadap seseorang tersebut. Jangan hanya melakukan tindakan represif ya, preventif, harus juga diutamakan dengan menggunakan hati dan pikiran yang jernih, agar hasilnya juga tidak menimbulkan problem di kemudian hari seperti itu. Jadi logikanya nggak boleh sesat ya.